Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, keridhaannya kepada kita semua. Di pagi hari ini kita bisa kembali memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan satu doa yang terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di setiap pagi hari mereka. Jadi Rasul mendoakan umatnya, mendoakan kita semua agar senantiasa mendapatkan keberkahan di setiap pagi hari kita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar gembira dalam satu hadis sahih. Beliau bersabda, "Basyiril masyaina fil dhulami ilal masjid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang melewati gelapnya malam menuju masjid-masjidnya Allah Ta'ala dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini Masya Allah satu kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita memasuki pada al-hadis as-sadis, ya, hadis yang keenam, ya. Al-halalu wal haram, ya. Hal-hal yang halal dan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir, ya. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Biasanya kalau sahabat itu kalau dia beriman dan orang tuanya beriman, itu belakang namanya agak sedikit berbeda, radhiyallahu anhuma. Biasanya kan radhiyallahu anhu. Tapi beberapa sahabat di belakang namanya menggunakan huma. Ya, huma itu kan dua orang, ya. Kalau radhiyallahu anhu satu orang mufrad, ya. Tapi kalau radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya. Padahal sahabat ini adalah satu orang. Tapi kenapa di belakangnya menggunakan keduanya? Para ulama hadis mengatakan ini menunjukkan sahabat itu beliau beriman dan orang tuanya beriman. Contoh misalnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu sahabat ini dan ayahnya, orang tuanya itu Umar bin Khattab. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Berarti dia yaitu Abdullah dan Al-Abbas pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi huma di sini artinya adalah sahabat itu dan kedua orang tuanya, ya. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah bersabda. Apa sabda beliau? Innal halala bayyinun, ya, yang halal itu sesuatu yang jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu pun juga sesuatu yang sudah jelas. Jadi halal itu sudah jelas, yang haram pun juga menjadi sesuatu yang sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada di antara keduanya sesuatu yang disebut dengan mushtabihat. La ya'lamuhanna katsirun minan nas, tidak banyak diketahui oleh manusia. Famanittaqash syubhati, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang masih meragukan, istabra'a li dinihi wa 'irdihi,
maka dia telah menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh pada hal-hal yang syubhat atau tertimpa pada suatu yang syubhat, maka besar kemungkinan dia jatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti syubhat itu lebih dekat kepada apa? Hal yang diharamkan. Kalau ada hal-hal yang masih syubhat. Gambarannya sabda Nabi, karra'i yar'a haulal hima. Ya, seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di satu tempat yang ada pagarnya. Jadi dia punya batas tanah, dan ada tanah yang milik orang lain. Dan di antara dua letak itu ada pagar yang membatasinya. Sedangkan si pengembala ini hewannya adalah mendekati pagar orang lain, ya. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Ada besar kemungkinan hewan ternaknya bisa memasuki tanah orang lain karena dia berada di dekat pagar yang dimiliki oleh orang lain. Seperti itulah gambarannya sabda Nabi SAW. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap para pemilik itu biasanya memagari dia punya tanah, ya. Untuk membatasi satu tanah dengan tanah yang lain biasanya dia kasih apa? Pagar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Pagarnya Allah taala itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati kalau ada sesuatu yang sudah menjadi pagarnya Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah pada jasad manusia ada satu organ, kata beliau. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau organ itu baik, pasti seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Wa idza fasadat, tetapi apabila organ itu rusak, kata Rasul, fasadal jasadu kullu, maka rusak juga anggota tubuh yang lainnya. Ala wahiyal qalbu, yaitu adalah qalbu atau jiwa manusia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, biasanya kalau hadis dirawikan oleh Imam Al-Bukhari itu berarti ada di dalam Sahih Al-Bukhari, dan apabila diriwayatkan hadis itu oleh Imam Muslim berarti ada di kitab Sahih Muslim. Tapi kalau hadis itu ada di kedua kitab ini, di hadis Bukhari ada, di hadis Muslim ada, dan disepakati kesahihannya, biasanya di belakang hadisnya itu ada tambahan muttafaqun alaih, ya. Itu derajatnya lebih tinggi, Pak, dibandingkan dengan rawahul Bukhari wa Muslim. Yang lebih tinggi adalah muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Baik, bagaimana komentar para ulama mengenai hadis yang mulia ini, ya. Para ulama mengatakan qala jama'atun minal ulama, berkata mayoritas para ulama, apa ungkapan mereka? Huwa thuluthuhu, hadis ini merupakan sepertiga daripada nilai-nilai Islam. Jadi kalau kita ibaratkan Islam itu satu bangunan yang besar, maka sepertiga isi bangunan itu adalah hadis yang mulia ini. Ini menurut para ulama, ya. Thuluthul Islam, sepertiga daripada bangunan Islam itu ada di hadis yang disampaikan tadi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Abu Daud, berkata Abu Daud, waman an'ama an-nazar fihi wajada hawiyan li jami'ihi. Barang siapa yang memperhatikan hadis yang mulia ini, maka ia mencakup banyak hal, kata Abu Daud. Mustamilun ala bayanil halal wal haram wal mutasyabih, karena Rasul menjelaskan sesuatu yang halal, menjelaskan ada sesuatu yang haram, dan ada sesuatu yang sifatnya mustabihat, atau orang sering menyebutnya sesuatu yang masih meragukan atau syubhat. Jadi ada tiga, ya. Ada yang halal, ada yang haram, dan ada disebut dengan apa? Mustabihat. Kalau di dalam Al-Quran itu para jamaah ada hal-hal yang, kalau Al-Quran ya Pak ya, Al-Quran itu kan ada dua ya, ada sebutannya ayat muhkamat,
ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu adalah ayat yang teksnya jelas, tafsirannya jelas, itu disebut dengan ayatun muhkamat. Tapi ada ayat-ayat yang namanya mutasyabihat. Apa contohnya misalnya? Ada surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf hijaiyah, ya, yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali hanya Allah. Ya. Contoh di Al-Baqarah apa misalnya, Pak? Alif Lam Mim. Kalau kita baca terjemahannya di situ, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Itu hal yang mustabihat namanya, hal yang masih tidak jelas dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yasin, kaf ha ya ain sad. Ini hal yang mustabihat. Ya, hal yang orang itu adalah orang itu tidak banyak mengetahui maknanya dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering diterjemahkan hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tapi ada ayat yang sekali kita baca, kita langsung pahami maknanya. Berarti namanya ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat ini biasanya nanti terkait tentang nama-nama Allah, tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk di dalam mustabihat namanya. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, kalau dalam konteks syariah itu ada 3, ada yang halal, ada yang haram, dan ada yang mutasyabih atau yang syubhat. Kemudian beliau mengatakan, Abu Daud mengatakan, wa hadza yastalzimu ma'rifatu ahkami syariah. Inilah yang akan menjadi sebab pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat. Usuluha wa furu'uha. Jadi Islam itu ada yang pokok, ya, ada yang furu'. Ya, ada yang usul, ada yang furu'. Nanti para ulama membagi yang usul itu adalah hal-hal yang terkait akidah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab Allah, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada yaumul akhir, keimanan kepada qada dan qadar Allah. Ini masuk dalam perkara apa? Yang disebut dengan tauhid, usul, ya. Kemudian yang kedua ada namanya furu'iyah, ya. Furu'iyah itu adalah konteksnya selain daripada masalah akidah. Berarti masalah apa? Ibadah, ya. Yang di situ banyak ruang perbedaannya para ulama-ulama Islam. Yang kita kenal di dalam fikih itu adalah fikih 4 mazhab. Ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i dan Imam Al-Hambali. Ruangan perbedaan itu luar biasa banyak sekali dalam masalah-masalah fikih, ya. Nah, sehingga fikih itu tidak bisa diterjemahkan seperti akidah, ya. Kalau akidah itu boleh dikatakan udah pakem, ya. Pakem itu apa maksudnya Pak? Pakem. Udah nggak bisa dirubah-rubah, ya. Tafsirannya pun juga nggak banyak kalau yang namanya akidah, ya. Tapi kalau yang namanya fikih itu tafsirannya banyak. Oleh karena fikih itu artinya apa Pak? Fikih, paham. Berarti kalau orang belajar fikih itu harus paham dan juga bisa memahami bila ada perbedaan dengan pandangan orang lain. Maka disebut al-fiqh, ya. Ada satu peristiwa di zaman Nabi SAW. Jadi para sahabat saja menilai ucapan Nabi berbeda-beda yang dipahami, Pak. Pada satu kesempatan baginda Rasul mengutus para sahabat menaklukkan satu wilayah namanya Bani Quraidah. Ini ada di dekat kota Madinah Al-Munawwarah. Namanya Bani Quraidah. Apa kata beliau? Apa sabda Rasul? La tusallul asra hatta Bani Quraidah. Jangan engkau salat asar sehingga engkau berada di Bani Quraidah. Ucapannya satu, tetapi rupanya para sahabat berbeda di dalam memahami ucapan Nabi. Para sahabat ketika berangkat menuju Bani Quraidah, rupanya sudah masuk waktu sholat asar di dalam perjalanan. Ya, jadi begitu mereka di tengah perjalanan, mereka masuk waktu apa? Sholat. Sebagian sahabat itu sholatnya di tengah perjalanan, ya. Karena salah satu syarat daripada sahnya sholat dukhulul waqt. Kalau waktunya sudah apa Pak? Sudah masuk.
Dipahami oleh para sahabat kalau sudah masuk waktu salat, ya udah kita segera salat. Tapi sebagian sahabat itu memahami dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau salat asar sehingga sampai dulu di Bani Quraiza. Berarti Rasul membolehkan orang itu mengakhirkan sedikit waktu salat, yang penting dia tiba dulu di Bani Quraiza. Ini sebagian pemahaman para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyusul para sahabat, kurang lebih belum sampai waktu maghrib, ya. Kemudian diceritakanlah peristiwa tadi kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kami terjadi perbedaan pandangan. Sebagian kami ada yang sholat di perjalanan karena sudah masuk waktu apa? Waktu asar. Tapi sebagian kami sholatnya lah tiba dulu di Bani Quraiza, baru sholat asar. Karena itu yang dipahami dari ucapan beliau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad asabtahuma ajran. Kedua-dua kalian mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah. Yang memahami seperti ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan yang pertama itu juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal masuk dalam konteks furu'iyah namanya. Atau contoh yang lain misalnya hal yang furu'iyah itu kalau kita bahas dalam kajian fikih misalnya, ada rombongan sahabat Rasulullah SAW dalam perjalanan safar, ya, dalam perjalanan apa? Safar. Kalau orang dalam keadaan safar dan tidak menemukan air, kalau dia ingin berwudu nggak dapat air, berarti kita ganti dengan tayamum. Maka sahabat ini bertayamum semua, Pak. Lalu mereka salat berjamaah, ya. Tentu karena dalam perjalanan salatnya di jama' dan juga di qasar, ya. Selepas salat rupanya para sahabat berangkat, ya, melanjutkan perjalanan. Rupanya setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sumber mata air, ya, menemukan sumber mata air. Sebagian sahabat itu berwudu kembali dan mengulangi salatnya yang dia sudah salatkan di awal tadi, ya. Berarti dia mengulangi salatnya berapa kali berarti, Pak? 2 kali dia salat. Tapi sebagian sahabat yang lain tidak, ya. Sudah salat dengan tayamum maka udah cukup, tidak lagi mengulangi salatnya dengan berwudu. Kemudian tiba mereka di kota Madinah, diceritakanlah kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ada beda pandangan di dalam masalah bagaimana hukum orang yang sudah bersolat dengan tayamum, kemudian ketemu air, apakah mesti mengulangi salatnya atau tidak? Sebagian kami ada mengulangi salatnya, sebagian kami tidak, ya Rasulullah. Mari kita perhatikan bagaimana jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengulangi salat, kata beliau, laka ajroni, bagimu 2 pahala. Pahala salat dengan tayamum, pahala salat dengan apa? Dengan wudu, dengan air. Yang tidak mengulangi salat tidak dimarahi oleh Rasul, ya, tidak dicela oleh Nabi. Apa kata beliau? Laqad asabata sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena konteksnya adalah babul fiqh, ya, bab masalah apa? Fikih. Berarti fikih itu lebih apa, Pak? Lebih leluasa, lebih fleksibel, itu fikih. Berbeda dengan akidah. Akidah itu udah ada pakamnya, sudah ada ketetapannya dari nas Al-Qur'an atau nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berikutnya fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Apa yang kita pahami dari hadis yang mulia ini, ya? Para ulama mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahu umurun mushtabihat. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, annal asya' thalathatu aqsam. Jadi sesuatu itu, kata Imam Nawawi, terbagi menjadi 3 bagian. Halalun wadihun, sesuatu yang halal yang sangat jelas, ya. La yakhfa hilluhu, tidak ada orang yang tidak mengetahui kehalalannya. Jadi orang itu pasti tahu itu adalah sesuatu yang apa? Halal. Maka Rasul katakan al halalu bayyinun, ya.
ka'aklil khubzi misalnya, ya. Seperti orang makan nasi, makan roti, itu adalah sesuatu yang halal jelas, ya. Wal kalam, ya, seperti orang berbicara misalnya, itu sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Wal masyu 'alal aqdam, orang berjalan kaki, itu juga adalah sesuatu yang jelas kehalalannya, kebolehannya, ya. Wa haramun wadihun, ada juga sesuatu yang haram dan itu sudah jelas. Tanpa orang tanpa orang diberikan penjelasan yang detail, orang sudah paham itu sesuatu yang enggak boleh, ya. Seperti apa? Kal khamri, seperti khamr. Itu adalah haramun bayyin, ya. Wazina, perbuatan zina, na'udzubillah, wa nahwihima, dan juga yang semisal dengan keduanya. Suatu yang memang sudah jelas. Itu mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah haramun wadihun. Wa ammal mushtabihat, adapun hal-hal yang mushtabihat atau hal-hal yang mungkin orang sering menyebutnya syubhat, ya. Kalau bahasa Arabnya lebih sering menggunakan kata mushtabihat. Tapi kalau bahasa sehari-hari kita apa, Pak? Syubhat, ya. Annaha laysat biwadihatin al-hil wal hurmah. Secara umum dia tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Ada keraguan ketika orang itu ingin mengambilnya atau ingin meraihnya. Berarti ketika orang itu ragu, itulah yang disebut dengan hal yang syubhat. Pernah terjadi pada sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu punya pembantu. Kalau bahasa di dalam nas hadis biasanya namanya maula, ya. Jadi ada orang yang biasa membantu pekerjaannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu orang ini diberikan hadiah oleh seseorang, ya. Diberikan hadiah oleh seseorang. Lalu kemudian Abu Bakar diberikanlah, ya, untuk memakan hadiah tadi. Dan sempat dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada si fulan, wahai si fulan, dari mana engkau dapatkan ini makanan? Dia mengatakan, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini kami diberi oleh seseorang. Kemudian ia bercerita, dulu ini kan peristiwa lama, Pak. Dulu saya ini profesinya menjadi dukun, ya. Suka ngeramal nasib orang, ya. Jadi dukun lah dia. Lalu kebiasaan dukun biasanya adalah diberikan mahar, ya. Ada mahar namanya, Pak. Jadi bukan hanya orang nikah doang ngasih mahar, Pak. Ya. Dukun pun juga ada banyak, Pak. Ada maharnya. Dan dikasihlah dia mahar, ya. Biasanya kalau dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang datang kepada dukun itu, pasti akan dikasih sesuatu sebagai imbalan atau yang disebut dengan mahar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agak ada kekhawatiran, jangan-jangan hadiah ini adalah merupakan salah satu daripada wujud hadiah yang dia berikan dulu kepada seorang dukun tersebut, walaupun sekarang dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau merogoh ke tenggorokannya kemudian memuntahkan makanan itu. Ini yang disebut dengan meninggalkan hal yang apa? Syubhat. Kan antara halal dan haramnya masih berapa persen, Pak? 50-50. Halal 50%, haram ada kemungkinan 50%. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang wara, sahabat yang meninggalkan syubhat, maka dia meninggalkan sesuatu yang masih meragukan. Ini yang disebut dengan meninggalkan hal yang syubhat. Jadi syubhat itu sebenarnya adalah kemungkinan halalnya ada, kemungkinan haramnya ada. Tapi yang lebih dominan itu apanya, Pak? Ya, maka meninggalkan yang syubhat itu lebih baik dibandingkan kita melakukannya. Ya. Walaupun ada kemungkinan dia halal. Ya. Jadi nggak bisa dihukumi mohon maaf hal syubhat itu langsung haram, enggak. Ya. Tapi besar kemungkinan ya hal yang syubhat itu mendekati kepada sesuatu yang haram. Nah, kalau kita kaitkan di dalam masalah konteks ibadah, ada juga yang disebut dengan waswasu syaitan, ya. Ada yang disebut dengan apa?
waswasus syayatin. Ada sering muncul keraguan-keraguan ketika ibadah kepada Allah Ta'ala. Bisa terjadi Pak? Bisa terjadi Pak, ketika kita ibadah kemudian muncul keraguan, muncul syak namanya. Bisa, sangat bisa. Contoh misalnya kata Rasulullah SAW, ada orang yang salat, di tengah salatnya kemudian datang keraguannya. Ini dia dapat 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat? Maka gimana caranya kata para ulama? Ambil rakaat yang terkecil. Oh, saya baru ini dapat 2 rakaat. Lalu dia sempurnakan dengan sujud yang disebut dengan sujudus sahwi, ya. Dilakukan penyempurnaan dengan apa? Sujudus sahwi. Berarti sujudus sahwi itu adalah sujud karena orang itu lupa atau karena orang itu mengalami keraguan di dalam ibadah atau dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau lupa contohnya misalnya Rasul dulu sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Ya, ini ketika beliau di Madinah sedang salat. Kalau tidak salah salat asar beliau di Madinah. Baru dapat 2 rakaat, tiba-tiba beliau salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian beliau berzikir, berdoa, baca istighfar. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi, Pak. Ya. Akhirnya ditegur baginda Nabi SAW oleh sahabat namanya Dzul Yadaini. Ya. Namanya sahabat ini saat ini apa? Dzul Yadaini. Aku suratis salatu ya Rasulullah, apakah anda mengqasar salat wahai baginda Rasul? Rasul baru ngeh. Wah, berarti saya tadi salat baru berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal beliau berada di kota Madinah karena qasar itu berlaku kalau orang melakukan perjalanan apa? Safar, iya. Kalau orang mukim enggak ada qasar. Tapi kalau Bapak-bapak para jamaah, kita safar itu ada syariatnya untuk melakukan yang namanya qasar. 4 rakaat dikerjakannya jadi 2 rakaat. Tapi ini baginda Rasul ada di di Madinah, beliau tidak safar tapi baru salat 2 rakaat. Berarti terjadi apa, Pak? Lupa pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul tanya kepada sahabat namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, as-sadaqa Dzul Yadain?" Apakah benar ucapannya Dzul Yadain? Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Bakar? "Na'am ya Rasulullah." Betul wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bangun untuk rakaat yang ketiga, bangun untuk rakaat yang keempat, dan di akhir salat beliau sebelum salam beliau sujud 2 kali. Sujudnya namanya sujudus sahwi. Jadi sebenarnya Pak, kalau ada orang ragu kemudian ada yang menegur dan sempat ada perbincangan, itu tidak tidak ada masalah. Jadi yang diambil kemudian rakaat ketiga, rakaat yang keempat, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia masih di majelis itu, Pak, itu berarti tidak ulang dari awal, cukup menambahkan kekurangannya saja. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, ya, mungkin juga dalam durasi yang jaraknya terlalu panjang, maka kalau itu terjadi lalu diingatkan ternyata dia kurang jumlah rakaatnya, para ulama mengatakan afdolnya adalah diulangi dari apa? Dari awal. Tapi kalau dia masih di masjid dalam majelis itu, walaupun dia sempat berbincang, itu nggak perlu diulangi dari awal, Pak. Bisa terjadi nggak, Pak? Bisa. Kita udah salam, rupanya rakaatnya kita kurang. Diingetin nama jamaah yang lain sempat ngobrol misalnya, nggak ada masalah. Kemudian kita takbir, ambil rakaat yang kurang, kemudian kita lengkapi, sempurnakan dengan sujud namanya sujudus sahwi. Masya Allah, kalau Rasul mungkin nggak lupa, kita nggak tahu cara untuk menyempurnakan ibadah kalau terjadi kekurangan, Pak. Jadi apapun yang terjadi pada Nabi SAW berarti ada sebuah hikmah untuk kita semua. Lupanya beliau ada hikmah. Coba kalau Rasul nggak pernah lupa dalam ibadah, mungkin kita nggak tahu cara sujudus sahwi itu seperti apa, atau cara kita menyempurnakan ibadah itu kalau terjadi kekurangan seperti apa, nggak tahu. Dalam satu peperangan, perang yang disebut dengan perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah 850 kilo. Berarti dari sini kemana, Pak? Surabaya mungkin ya, Pak. Kalau kita mah jalannya bagus, enak. Bagaimana di zaman Nabi SAW? Jadi Tabuk ini perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania, 850 kilo
atau kurang lebih sekitar 900 kilo. Perjalanan yang jauh terjadi di musim panas ya. Disebut di dalam sejarah sirah nabawiyah disebut dengan Jaisul Usrah. Pasukan yang paling mengalami kesulitanlah ketika Rasul menaklukkan Tabuk. Ada yang menarik di Tabuk ini sekarang para jamaah. Di Tabuk ini dulu pernah di tahun kalau tidak salah 2016 itu turun salju dalam jumlah yang sangat besar sekali, Pak. Persis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW setelah beliau menaklukkan Tabuk, beliau mengatakan kepada sahabat Muaz bin Jabal, wahai Muaz, kalau engkau diberikan umur yang panjang oleh Allah, engkau akan saksikan daerah ini menjadi daerah yang sangat subur dan hijau. Tahun 2016 ini daerah pernah turun salju dalam jumlah yang begitu banyak dan sekarang menjadi daerah yang sangat subur di Arab Saudi. Nama daerahnya adalah Tabuk, ya. Ini sebelah utara Madinah, ya, berbatasan dengan Yordania. Atau juga berbatasan dengan satu tempat namanya Madain Soleh, kampungnya Nabi Soleh alaihi salam, yang diceritakan dalam Al-Quran, wa tanhituna minal jibali buyutan. Jadi gunung di Tabuk itu, Pak, itu dijadikan bangunan, rumah-rumah seperti istana-istana. Jadi orang dulu itu adalah yang dipahat itu bukan kayu yang dipahat, tapi yang dipahat apa? Wa tanhituna minal jibali buyutan. Itu kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu riwayat ketika beliau pulang dari Tabuk, beliau istirahat di satu lembah. Ya, lembah itu kan pertemuan antara pegunungan. Beliau istirahat dengan para sahabat. Mungkin karena saking lelah dan capeknya dalam perjalanan, beliau tertidur sampai matahari terbit, bahkan sudah naik matahari. Ini kalau kira-kira kalau orang sudah terbit matahari, ini namanya waktunya bukan adaan lagi, Pak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, inilah Masya Allah Imam Syafi'i itu, kalau orang berniat untuk sholat, itu harus jelas, Pak. Sholatnya apa, apakah wajib, sunnah, berapa rokaatnya, apakah dia adaan atau qadaan, mustaqbilal kiblah, dan menghadap kemana, Pak? Kiblat. Apakah dia jadi imam, apakah jadi makmum? Orang yang paling rinci atau mazhab yang paling rinci di dalam memahami niat itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu adalah memahami niat itu harus dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ada salat namanya adaan, ada nama salat qadaan. Kalau tadi para jamaah kita ini salatnya nama adaan. Kenapa adaan? Karena kita lakukan di antara waktu yang telah ditetapkan, yaitu awal waktu sampai akhir waktu. Kalau kita berada di dalam waktu itu disebut dengan adaan. Tapi kalau sudah keluar dari waktu yang sudah ditetapkan, maka disebut dengan apa? Qadaan. Makanya ada adaan, ada qadaan. Berarti kita ini tadi pagi nih, subuh ini adalah kita sholatnya apa, Pak? Adaan. Tapi kalau nanti kita sholatnya jam 7 pagi, Pak, subuhnya jam 7, setengah 7, sholat subuhnya, Pak, maka namanya apa, Pak? Adaan apa qadaan? Qadaan, karena sudah keluar dari waktu yang setelah ditetapkan. Nah, kemudian Nabi SAW terbangun sudah masuk waktu duha, matahari sudah naik. Karena kalau dalam hadis itu dikatakan duha itu adalah matahari sudah naik seukuran satu tombak. Satu tombak itu kurang lebih, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sekitar 15 menit setelah waktu syuruk. Jadi kalau udah masuk waktu syuruk, kalau mau mengetahui waktu duha, tunggu dulu 10 sampai 15 menit. Itulah waktu duha. Berarti orang yang sholat syuruk sebenarnya adalah, kata para ulama, dia melakukan sholat duha di awal waktu. Apalagi dia tunggu dari subuh sampai waktu syuruk, lalu dia sholat sunnah 2 rakaat, ka'ajril haji wal umrah, setara dengan haji dan umrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Walaupun nanti ada perbedaan para ulama, ada yang mengatakan namanya sholat syuruk, ada yang mengartikan itu adalah sholat duha di awal waktu. Itu yang mendapatkan pahala seperti haji dan umrah sempurna dan sempurna. Rasul bangunnya itu sudah masuk waktu duha. Dan berarti matahari sudah apa, Pak? Naik. Kemudian beliau bangunkan para sahabat. Dan rupanya sahabat juga semua istirahat. Mungkin saking lelah dan capeknya, ya.
Kita kan kalau lelah capek itu nikmat tidurnya luar biasa, ya. Bahkan terkadang orang bisa lewat tuh waktu sholatnya. Kemudian Rasul meminta kepada Bilal untuk mempersiapkan diri. Kemudian beliau sholat. Riwayat itu dikatakan beliau sholat qabliyah dulu, ya. Kemudian beliau lakukan sholat berjamaah bersama para sahabat. Dan beliau lakukan itu sudah di luar waktu sholat, maka disebut dalam fikih namanya qadhaan. Beliau melakukan sesuatu berarti statusnya apa? Mengqadha. Jadi apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti ada apanya, Pak? Ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidaklah Nabi SAW berucap, berbuat itu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqwalul ulama fi tarkis syubhat. Apa yang menjadi ucapan para ulama as-salafus salih terdahulu di dalam meninggalkan hal-hal yang syubhat. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi, tamamut taqwa ayyattaqiyallahal 'abdu. Kesempurnaan takwa itu adalah ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Ta'ala, hatta yattaqihi min misqala dzarratin, sampai dia bertakwa kepada Allah walaupun seberat ukuran zarrah. Zarrah itu apa kira-kira, Pak? Ada diterjemahkan biji sawi, ada yang diterjemahkan atom, ada yang terjemahkannya kulit kulit kurma. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka itu akan menjadi satu kemuliaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Hina yatruku ba'dha ma yara annahu halal khasyata ay yakuna haraman. Ketika ia meninggalkan sebagian sesuatu yang dilihat halal pada dasarnya, tetapi karena ada kekhawatiran menjadi haram, hijaban bainahu wa bainal haram, itu menjadi hijab pembatas antara dia dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya di sini adalah orang yang bertakwa itu adalah meninggalkan sesuatu yang masih diragukan. Yang kalau para ulama itu menyebutnya orang yang wara', ya. Kan kalau dalam kajian tasawuf atau kajian tazkiyatun nafs sering disebut kalimat wara'. Jadi wara' itu artinya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang ada keraguan di dalamnya atau ada sesuatu yang masih dia ragukan. Meninggalkannya itulah yang disebut dengan orang yang wara'. Bahkan hal yang mubah saja kalau kebanyakan dia tinggalkan. Karena kenapa? Khawatir itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu yang disebut dengan apa? Wara', ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini Al-Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama dari Basrah, ya. Basrah ini di mana, Pak? Basrah ini wilayahnya adalah Irak, ya. Irak itu dulu menjadi pusat peradaban, ya, di masa Daulah Al-Abbasiyah, ya. Tapi Daulah Al-Abbasiyah ini dihancurkan oleh Tatar saat itu, ya, oleh Mongol, ya. Bahkan ada perpustakaan paling besar dulu yang menjadi perpustakaan terbesar di dunia itu ada di Baghdad, ya. Dihancurkan oleh pasukan Mongol, ya. Yang kita kenal dalam sejarah namanya Genghis Khan, ya. Itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad. Bahkan sampai diceritakan dalam riwayat itu bahwasannya karya-karya para ulama itu banyak yang dibuang ke sungai, ya, untuk dijadikan sebagai pijakan kuda mereka untuk melintasi sungai yang ada di di Irak saat itu, ya. Dan Irak atau Baghdad itu adalah tanahnya para nabi dan rasul. Kan banyak para nabi dan rasul yang berasal dari Irak, ya. Di antaranya adalah yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Itu adalah kelahiran Irak beliau, ya. Yang kita kenal sejarahnya, salah satu doa yang beliau ucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita banyak mengamalkan kalimat ini, kata Rasul, kalau ada kesulitan Allah Ta'ala kasih kemudahan, ya. Dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ibrahim alaihissalam asal muasal beliau itu dari Irak. Jadi Nabi Ibrahim itu rupanya hijrah, Pak. Ya, dari Irak beliau hijrah ke Palestina, ya.
Palestina, hijrah kemudian ke Mekah. Kemudian dari Mekah beliau balik lagi ke Palestina dan beliau wafat di Palestina. Di Palestina itu ada satu jalan namanya Syari Al-Khalil, ya. Dan di Mekah itu ada juga jalan namanya Syari Al-Khalil, ya. Yang tidak jauh posisinya dari Hotel Zamzam, ya. Itu disebut dengan Syari Khalil. Khalil itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim pernah tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Siapa lagi nabi yang berasal dari dari Irak? Sebagai riwayat mengatakan Nabi Lut alaihissalam itu kelahiran Irak. Ya. Nabi Lut alaihissalam. Ya. Qala Al-Hasan Al-Basri. Kalau ulama fikih dari Baghdad atau Irak itu adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, itu adalah berasal dari Irak atau Baghdad. Beliau mengatakan qala Al-Hasan Al-Basri ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram, ya. Orang itu senantiasa dinamakan bertakwa kepada Allah sehingga ia meninggalkan sesuatu yang banyak hal yang mubah, takut terjatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah taala. Ini yang tadi disebut dengan al-wara, ya. Orang yang meninggalkan sesuatu yang ada besar kemungkinan jatuh pada sesuatu yang haram. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri, innama summul muttaqina li'annahum ittaqu ma la yuttaqa, ya. Dinamakan muttaqin itu adalah karena dia mampu menjaga diri dari sesuatu yang mungkin orang tidak mampu untuk menjaga diri dari hal itu, maka disebut muttaqin, ya. Berarti muttaqin itu takwa itu hanya menjaga diri, ya. Kalau Abu Hurairah itu mengibaratkan orang bertakwa itu seperti orang berjalan di satu tempat penuh duri, dia nggak pakai sendal, ya, nggak pakai sepatu, pasti jalannya itu akan berhati-hati. Maka orang bertakwa itu sangat berhati-hati. Dan Ramadan ini kan mentarbiah kita menjadi la'allakum tattaqun, ya. Sehingga kita menjadikan kita berhati-hati pada ucapan kita, pada perbuatan kita. Jangan sampai mengundang sesuatu yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan muttaqin, al-muttaqin, ya. Waruya an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, inni la uhibbu an ad'a baini wa bainal haram sitratan minal halali la ukhriqaha. Aku selalu membuat satu hijab. Hijab itu apa artinya? Pembatas antara sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Ini kalimat atau ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat oleh oleh para ulama berdasarkan hadis tadi, likulli malikin hima, setiap pemilik kebun atau pemilik ladang itu pasti punya pagarnya, ya. Dan Allah taala punya pagar. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu, dan pagarnya Allah taala itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut di dalam maqasidus syariah. Ternyata Islam kalau kita kaji secara global, secara menyeluruh, Islam itu memiliki 5 maqasid namanya, Pak. 5 maksud daripada syariat Allah. Semua perintah Allah dan bahkan larangan Allah taala itu memiliki 5 tujuan. Disebut dengan maqasidus syariah. Pertama kata para ulama, hifzuddin, ya, menjaga agama. Sehingga orang yang sudah berislam enggak boleh dia mempermainkan agama. Apalagi dia murtad, nauzubillah, ya. Maka orang yang sudah memeluk Islam dijamin dia kehormatannya, dijamin keselamatan dirinya, dijamin hartanya oleh Allah taala untuk dijaga. Enggak boleh untuk diganggu. Maka agama itu syariat Islam hifzuddin, menjaga apa? Agama. Sehingga orang enggak mudah untuk murtad dari Islam. Makanya orang yang murtad itu hukumannya besar, kan? Ya, di zamannya Abu Bakar orang yang murtad itu hukumannya besar, ya. Tapi kalau orang sekarang murtad bahkan menghina Islam, nauzubillah, ya. Murtad tapi menjadi penghina agama jadinya, ya. Ini maqasidus syariah yang pertama, hifzu namanya ad-din. Yang kedua, hifzul aqli. Islam itu tujuannya adalah supaya menjaga akal sehat manusia, tidak boleh dirusak.
Sehingga Allah Ta'ala larang yang namanya segala bentuk khamar yang merusak akal sehat manusia. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, hifzul mali, menjaga harta. Ya, jadi siapa saja yang punya harta dalam Islam pasti dijaga, dilindungi haknya oleh Allah Ta'ala. Sehingga nggak boleh dia apa? Nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil. Ya, hifzul mal. Yang ke apa namanya? Yang keempat, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Sehingga nggak boleh orang apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maqasidus syariah yang keempat. Yang kelima yang terakhir, hifzul irdi, menjaga kehormatan seseorang. Nggak boleh mudah menuduh, memfitnah. Nah, itu karena tujuannya Islam ada 5. Ada hifzul din, ada hifzul aqli, hifzul nafsi, kemudian hifzul irdi, dan hifzul din, hifzul aqli, hifzul ardi, dan hifzul nafsi. Ini adalah maqasidus syariah daripada Islam. Dan ini yang disebut di dalam Al-Quran itu sebenarnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi sudah lengkap syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, wallahu alam bisawab, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan pagi hari ini, yaitu hadis yang ke-6 ya, dari hadis arba'in. Mudah-mudahan memberikan gambaran untuk kita semua ya, dan menjadi motivasi di bulan Ramadan ini. Terlebih kita sudah berada di separuh Ramadan, bahkan lebih ya. Ini hari yang ke-17, tidak terasa Masya Allah. Kita sudah di hari yang ke-17 bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita masuki 10 terakhir Ramadan. Maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga seluruh para jamaah, kita jaga semangat Ramadan kita, terlebih nanti di 10 terakhir Ramadan, bila ada kesempatan dan waktu, kita luangkan untuk beriktikaf. Imam Syafi'i mengatakan, iktikaf itu adalah berada di masjid walau sa'atan, walaupun cuma 1 jam kita duduk di masjid, zikir, doa, kemudian kita bermuhasabah, itu sudah cukup dinamakan iktikaf ya. Dan kita perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, di penghujung Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC.